Pemirsa DPRD DKI Jakarta telah meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menghentikan sementara penertiban kawasan luar Batang. Namun pemerintah DKI Jakarta menyatakan akan tetap melanjutkan proses revitalisasi kawasan luar Batang sambil menunggu selesainya rumah susun untuk warga. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Tezar Aditya yang asalnya dari kawasan luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara. Tezar, apakah aktivitas pembersihan dan juga penertiban masih terlihat di sana? Ya kan, memang pasca ditertibkan zona 1, zona 2, dan juga zona 3 yang terletak di kawasan Pasar Ikan Penjaringan Jakarta Utara di sini, kita bisa melihat di sini masih ada alat berat yang disediakan di kawasan bekas penertiban di sini. Setidaknya ada 6 hingga 10 buah eskavator yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta di kawasan Pasar Ikan ini. Namun sejak pagi memang kami melihat bahwa eskavator ini masih dibariskan begitu saja, belum ada aktivitas atau kegiatan berarti terkait dengan langkah kemudian untuk membereskan kawasan ini, karena terlihat di sana sini masih ada tumpukan puing-puing bangunan bekas rumah warga yang ada di sini. Memang seperti kita tahu bahwa pasca penertiban sebelumnya juga Pemprov DKI Jakarta telah melakukan normalisasi Kali Kerukut untuk mengurangi bahaya banjir yang biasanya terjadi di kawasan ini. Dan kami juga sudah melihat bahwa progresnya juga sudah kelihatan bahwa ada bagian-bagian yang sudah bersih dari puing-puing bangunan di sini. Setidaknya di depan kawasan Museum Bahari di sana itu sudah sebagian kecil sudah dibereskan, namun ini progresnya memang belum signifikan, mengingat jika pemirsa dan juga Egan melihat di belakang saya, ini tumpukan-tumpukan puing-puing bangunan di sini masih banyak sekali di sini. Dan memang di sini juga sudah rata dengan tanah, tidak ada bangunan-bangunan lagi. Hanya ada satu bangunan yang tersisa, yakni bangunan milik PD Pasar Jaya yang masih dipertahankan, dan kemudian nantinya baru akan dilakukan revitalisasi setelah adanya revitalisasi juga kawasan pasar ini juga kemudian akan dibangun ulang. Dan memang adanya puing-puing ini juga dimanfaatkan oleh para warga yang juga mengumpulkan puing-puing bangunan berupa besi dan juga kayu-kayu yang juga masih dapat dimanfaatkan. Ini juga sebagai langkah mereka untuk mencari rezeki tambahan di tengah kesulitan mereka setelah mereka terkena penggusuran begitu oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan di sini juga ada sebuah posko yang didirikan bagi mereka yang terkena imbas relokasi, mengingat bahwa masih ada ratusan kepala keluarga yang menolak untuk pindah ke rusun dan juga tidak mendapatkan kunci rusun. Mereka menyatakan bahwa lokasi rusun yang jauh menyebabkan mereka harus tetap bertahan di sini, karena mata pencarian mereka adalah di laut, karena mereka berprofesi sebagai nelayan. Jadi mereka sebagian besar memilih untuk tinggal di perahu mereka, dan sebagian lainnya memilih mengontrak di dekat kawasan ini, karena memang sebagian besar lainnya selain nelayan, mereka juga bekerja dan juga berdagang di dekat kawasan ini. Egan. Tezar, dengan adanya penundaan penertiban ini, lalu kemudian apa reaksi dari warga? Ya, Egan, terkait dengan penundaan penertiban di kawasan zona 4 dan juga zona 5 di kawasan Luar Batang dekat Masjid Keramat Luar Batang, kita juga sempat menanyai warga tadi. Memang warga sendiri tidak mengetahui apakah ini ditunda begitu dan berapa lama. Warga juga belum mengetahui informasi tersebut. Namun warga juga memang mengaku lebih was-was terkait dengan sudah diratakannya di zona 1, zona 2 dan juga di zona 3 di kawasan Pasar Ikan ini. Tapi sebelumnya jika kita merujuk kepada statement Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang mengatakan bahwa persiapan penertiban zona 4 dan juga zona 5 ini akan menunggu rusun-rusun yang kini telah disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta selesai dibangun, kemudian baru Pemprov DKI Jakarta akan melanjutkan penertiban lanjutan. Dan memang, Egan, kawasan inilah di zona 4, zona 5 inilah yang kemudian direncanakan oleh Pemprov DKI Jakarta dilakukan penertiban. Namun warga sendiri hingga kini masih bersikeras untuk menolak, karena kita melihat bahwa spanduk di sana, ketika kita masuk ke kawasan Luar Batang, spanduk penolakan warga juga sudah terlihat di sana sini, dan juga menandakan bahwa mereka masih menolak. Dan kemudian juga warga juga masih belum mengetahui sebenarnya area mana saja yang kemudian nanti rencananya masuk dalam peta penertiban
yang masuk dalam zona 4 dan juga zona 5. Tapi dipastikan bahwa rumah-rumah yang menjorok laut di sini bisa terlihat di sini rumah-rumah yang menjorok laut ini pasti akan ditertibkan karena memang rumah ini berada di atas air begitu. Dan memang ini ada salah satu juga bagian rumah warga yang sudah mulai dibongkar secara mandiri oleh warga begitu. Dan inilah yang pasti akan ditertibkan bangunan-bangunan di atas laut ini yang dinyatakan oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai salah satu penyebab dari mudah meluapnya air di kawasan penjaringan Jakarta Utara ini. Dan pemirsa, memang Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama sebelumnya menyatakan penertiban luar batang penjaringan Jakarta Utara ini akan dihentikan sementara. Penertiban ditunda sementara selama rumah susun untuk warga yang akan digusur belum siap. Namun Ahok mengatakan pada bulan Mei mendatang sejumlah rusun seperti Rawabebek dan Marunda siap untuk diisi kembali oleh warga luar Batang. Karena itu setelah rusun Awas siap ditempati warga, maka Pemprov DKI Jakarta akan memulai kembali penertiban. Ahok menyatakan telah menerima surat permintaan penghentian sementara dari Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Namun surat tersebut berbentuk imbauan sehingga Pemprov DKI Jakarta akan tetap melanjutkan penertiban pada Mei saat rusun tersedia. Surat rekomendasi tersebut dibuat menyusul adanya pertemuan antara DPRD DKI Jakarta dengan warga pasar ikan luar Batang yang menuding Pemprov DKI Jakarta bertindak sewenang-wenang dengan warga akuarium dan juga pasar ikan yang telah digusur pada 11 April 2016 lalu.